Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik-baik semua. Baik, terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sebelum memulainya, saya akan bacakan sebuah pantun. Ya. Pergi ke danau memancing nila. Tidak lupa mengajak sang adik. Mari kita belajar pendidikan Pancasila untuk menjadi warga negara yang baik. Baik, salam itu ya. Salam Pancasila. Salam. Ya, silahkan diturunkan. Sebelum mulai pembelajaran Pancasila ini, mari kita berdoa dalam doa mulai. Doa selesai. Iya. Baik, sekarang pegang pundak temanmu. Ya, dipijit pelan-pelan. Dipijit pelan-pelan. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila. Fokus ya. Kita akan belajar loh. Ya, silakan balik kanan. Mas, Mbak. Aku kan fokus. Kamu adalah teman baikku. Terima kasih ya. Ya, baik, sekarang hadap kanan gerak. Ya. 1, 2, 3. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ya, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kalian, silakan duduk. Ya, silakan duduk semuanya. Baik, semuanya sehat hari ini ya. Baik, kalau hari ini semuanya sehat. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas materi penerapan Pancasila, tapi masih sedikit. Ya, masih ingat ya, Pancasila dapat diterapkan di lingkungan masyarakat, sekolah, bangsa, sekolah, dan keluarga. negara. Siapa yang harus melaksanakan Pancasila? Kita Semua warga negara, betul. Ya, baik. Pernahkah kalian menjumpai konten hoax atau hate speech? Hoax itu apa? Berita bohong, berita palsu. Oh, ya, pernah menjumpai begini ya? Ini contoh hoax di bidang politik. Kalau ini hoax, ini belajar medsos. Mungkin ada hoax nggak? Ya, tahu ya? Ya, di sosial media. Kalau yang ini Sosial media gambar apa, Vi, menurut kamu? Itu gambar lagi main sosial media. Oh ya, betul, bermain di sosial media. Ada kelebihan, ada kerugian, kekurangan. Baik, terhadap kerugian apa yang harus Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan kalau banyak kerugian, banyak bahaya di sini? menjauhi, membatasi. Boleh menjaga diri, menghindari, melaporkan dan sebagainya. Tidak men-share atau mengikuti. Jelas ya? Ya. Jadi tujuannya ini ada dua. Kalian mampu mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi peluang tantangan dalam penerapan Pancasila. Yang kedua, sekali lagi kalian diminta dapat mampu menampilkan strategi penerapan pembudayaan Pancasilanya nanti bagaimana. Nah, nanti pembelajaran kita akan menerapkan metode project based learning atau short project based learning, yaitu kalian membuat proyek strategi penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, bisa melalui sosiodrama, melalui puisi, melalui gambar atau presentasi, melalui podcast atau yang lainnya. Jadi bervariasi. Jelas ya? Ya, nah itu nanti. Oleh karena itu kami harapkan kalian siap berkaitan itu. Penilaiannya dilakukan tentunya berdasarkan dari
produk yang kalian hasilkan masing-masing nanti. Misalkan puisi, ada penilaian dari puisi, ada drama, dan seterusnya. Sebelumnya apakah ada pertanyaan dari kegiatan pendahuluan ini? Jelas ya? Ya. Etika dalam berbangsa dan bernegara. Ya, tantangan etika dalam berbangsa dan bernegara. Baik, saya akan melihatkan misalnya gambar ini. Ya. Ini orang-orang bertemu dengan presiden. Ada etikanya nggak bertemu presiden? Sama ya. Yang kedua, tolong dibaca Mbak Arina. Keberagaman sosial budaya Ya. masyarakat Indonesia. Keberagaman. Di sini gambar ini juga banyak keberagaman kan? Ya. Nah, ini saya berusaha mengglobal melalui website atau melalui blog ini. Ya, pergaulan global. Dengan bermedia sosial dengan blog kita bisa menjelajah ke mana-mana melalui internet. Ya, Tika perhatikan ya. Ya. Peluang itu adalah apa? Kesempatan. Apalagi? Kesempatan. Lowongan. Ya kan? Ya, ada pengumuman beasiswa, siapa yang berminat daftar. Peluang atau lowongan. Siapa yang bisa menguasai dia akan sukses atau berada di depan atau menjadi maju. Nah, ini peluang-peluang yang dihadapi Pancasila. Nah, sekarang penerapannya. Ya. Penerapan Pancasila itu adalah berdasarkan sila-sila Pancasila yang ada. Ya, saya ingin Anda melihat ini dulu. Ini kira-kira penerapan sila keberapa? Tunjuk jari deh. Sila keberapa? Elmarsa. Ini orang sedang donor darah. Penerapan sila kedua, betul. Dari sila sila 23. Ya, ini adalah penerapan dari sila. Ya, bisa termasuk sila kedua kemanusiaan, bisa termasuk sila ketiga boleh persatuan, maupun sila kelima membantu sesama. Ya. Baik, untuk selanjutnya tolong buka HP kalian. Intinya itu soal latihan soal. Tapi itu boleh nggak apa-apa. Yang passionnya bisa main game, bisa mengerjakan soal, tinggal pilih untuk melatih kemampuan memahami materi. Nanti kalau belum bisa memperoleh skor maksimal di rumah atau di setelah jam pelajaran bisa kalian coba. Ya, bisa dicoba. Satu kelompok, masing-masing kelompok bisa anggotanya 2 sampai 4 untuk pembuatan proyek. Nah, kalau proyekmu mengenai penerapan Pancasila, ya, cara atau strategi penerapan Pancasila dengan menggunakan misalkan puisi, cukup anggotanya 2, sekira 2. Apabila itu podcast ya sekira 2. Kalau untuk presentasi bisa 3, drama bisa 4. Jelas ya? Ya, sekitar itu. Baik, sekali lagi tugasnya kalian membuat strategi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai proyek kelompok. Jelas ya? Ya, baik, sekarang silakan duduk berkelompok. Ya. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Belanja barang impor seperti jajan di warung Kadoka. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita? Ya, tentang kehidupan global. Baik, sekarang diskusinya dilanjutkan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, persiapan dari kelompok silakan berdiskusi untuk menyiapkan penampilan di depan. Ya, ini maju. Ini nggak boleh. Ini cuma aku saya malah sama
Kalau bertiga. Ya boleh sana. Sama Destai. Sama Destai. Nah, masalah. Iya, ini bertiga. Jadi makanya aja kok. Kamu ini loh bertiga cuma. Ini ditulis nama rumahnya kedua di dunia. Sini. Anda sudah membuat perencanaan hasil kegiatan apa yang mau ditampilkan. Timelinenya sudah tahu ya. Lini masanya tahu ya. Tadi diskusi menghasilkan produk, sekarang produk ditampilkan. Silakan kelompoknya Tika. Ya, maju ke sini. Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal ngelakuin podcast nih. Nah, sebelum itu pastinya kita perlu dong namanya perkenalan terlebih dahulu. Hai, aku Arina Kartika Mulyani, bisa dipanggil Arina dan aku tergabung dalam organisasi Amaran. Halo semuanya, saya Santika Dewi Saraswati. Di sini saya bergabung di organisasi OSIS MBK SMA Negeri 5 Semarang. Nah, kalau udah bahas tentang organisasi gini pasti kita udah tahu dong tema dari podcast kita ini apa, yaitu penerapan Pancasila dalam organisasi. Nah, kira-kira di Ambalar Jiri itu ada nggak sih Kak Arin hambatan maupun kesibukannya sendiri gitu? Nah, berhubung dari aku sendiri nih baru aja STJ, pasti juga banyak banget program kerja yang sudah dipersiapkan dengan baik. Pastinya bakal ada kesibukan dalam persiapannya, mulai dari rapat setiap hari, kemudian mengurus sarana prasarananya, lalu perizinannya bagaimana, dan itu kan pasti butuh kebersamaan ya. Jadi dalam contohnya sendiri kayak rapat deh, rapat itu kan kita juga butuh pendapat dan masukan dari orang lain, nah seperti itu. Kalau dari Tika sendiri nih kan tergabung di OSIS MBK ya, gimana kesibukannya? Jadi kalau misal OSIS MBK itu kan pasti berkaitan dengan event-event sekolah. Jadi kami tuh pasti akan membuat sebuah event-event yang gunanya untuk menghibur maksud rakyat maupun yang ada di sekolah sendiri itu, jadi siswa-siswanya maupun gurunya dan sebagainya. Itu juga kita ada juga nih Kak ngelakuin rapat-rapat maupun sidang dengan guru, membahas terkait dengan peraturan sekolah dan sebagainya. Kayak gitu. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua, silakan salah satu dari penampilan podcast kelompoknya Tika yang sudah maju. Yuk. Ayo Mas. Ya. Menurut saya podcast dari Mbak Alina dan Mbak Santika ini jelas sekali dan menarik sekali dan seru pokoknya. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Berikutnya biar di sini. Oh iya. Berikutnya kelompok kedua. Nah, ketoknya ini kamu bagi apa Jo? Kok kamu ini? Pak, posisi. Apa-apa nih? Nilai merah semua. Saya Pak, iki lho. Kamu jadi apa kamu? Membuat saya malu kamu. Kamu saya kasih fasilitas. Jawabannya kamu malu-maluin saya. Dulu saya Pak, iki lho. Kamu jangan sekali malu-malu. Isi. Kamu jangan. Isi Pak. Ya. Ini ada apa ya Pak? Kok suaranya kedengaran sampai luar itu mengganggu sekali Pak. Ini ada apa sebenarnya? Ini loh Pak, nilai anak saya merah semua Pak. Saya kan jadi malu Pak. Merah semua. Coba lihat ya Pak. Ya Allah. Belakang penonton. Ya. Nah, ini bener nilai kamu ya Allah. Kok merah semua ini nggak pernah belajar apa? Benar Pak. Ini loh Pak. Apa? Benar. Ini bahasa Indonesia 70, matematika 60, Pak. Bahasa Mandarin 70. Ya Allah. Intinya gini nak. Kamu sebagai murid pelajar Pancasila harus bisa
belajar yang rajin, yang tekun. Oke, Bapak juga sebagai orang tua itu nggak boleh langsung Tidak bisa, gitu Pak. Pak. Ayo, kan? Iya. Ada kami bagi saya loh, Pak. Nggak bisa. Saya ketua RT Pak, Nopo. Saya orang tanya, Pak. Loh, yaudah, Bapak iya. Intinya itu kalau ada masalah rumah tangga itu harus dengan pikiran yang dingin, jangan langsung tersulut emosi, langsung dimain. Nanti anaknya ditampol-tampol nggak bisa. Dari saya juga tahu malu-malu karena masalah, Pak. Ya mungkin dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Bapak ngeyel terus Pak, nanti tak nanti tak ngomongin Pak yang dia yang berbaju. Nanti tak mau dia berbaju. Silakan, Pak, silakan. Ya tenang dia Pak. Pak polisi, ini. Pak, ini loh Pak, saya mau melaporkan kekerasan anak Pak. Lihat Pak, mosok cekcok terus Pak hewan nih Pak. Iya nih, Pak. Marahin Pak. Apa ini? Ini loh, Pak. Saya bilang, Pak. Saya juga malu sama dia, Pak. Kenapa kalian bisa seperti ini? Coba ceritain awalnya bagaimana? Kan tadi kan saya habis pulang keluarga, Pak. Jadi itu biar dapat anak saya merah semua, saya jadi malu tuh, Pak. Saya udah sekolah dia malu-malu, udah ngelesin dia malu-malu, masa nilainya merah semua. Benar seperti itu? Coba dilihat dulu Pak rapotnya Pak. Benar. Saya lihat ini atas nama Pak Muria. Duh, Pak Muria. Pak Muria kan jenengan loh Pak. Loh, ya berarti ini rapotnya Bapak loh Pak. Loh, ya berarti bukan rapotmu ya nak? Ya aku tuh tadi udah bilang sama bapak. Kan nama-nama aku. Dari bapak. Kali itu yang itu ya Pak. Jangan kayak gitu Pak. Kasihan ya anaknya. Saya pulang keluarga ngantuk, Pak. Bapak sebagai seorang ayah tidak boleh melanggar hak asasi anak. Itu sama saja melanggar sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lu Pak, ini. Kamu juga sebagai anak belajar yang lebih rajin lagi. Ya, siapa? Besok gede jadi polisi kayak. Iya. Dramanya menarik banget karena isinya tuh udah sesuai dengan penerapan Pancasila dan plusnya unsur komedinya dapat banget. Oke, terima kasih ya. Akulah pelajar Pancasila, karya Rohana dan Isnain. Muda-mudi penerus bangsa yang saban hari menata baris-baris asa, berbicara tentang sebuah rasa, berteriak sebagai penggapai cita-cita. Kitalah pelajar Pancasila, penghenti semua duka lara. Takdir ada di tangan kita. Cukup mereka yang sekedar kata, asal jangan kita. Silakan, rekomendasinya. Jadi kelompoknya Isna sama ini menurut saya sudah sangat bagus. Kalau ibaratnya kalau perfect itu atasnya perfect. Oke ya, terima kasih. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Zaneta Sakif dan teman saya Cinta Akila. Jadi di sini kami akan menampilkan sebuah podcast yang berjudul tentang Presiden harus punya jiwa Pancasila. Oke. Hai semuanya. Welcome to Cheesy Podcast. Oh yeah. Oke, hari ini sebelumnya terima kasih, thank you buat semua attentionnya dan terima kasih juga buat rekan-rekan kita semua yang senantiasa setia untuk membantu kami hingga terbentuknya podcast sampai hari ini. Jadi sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih. Ini ada teman saya atau yang bisa disebut narasumber saya, yaitu Taylor Swift ya, bukan, tapi Cinta. Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita mau bahas tentang yang lagi update banget di kalangan anak remaja. Apalagi anak-anak remaja yang usianya udah 17 tahun, kalian udah mau diambil hak suaranya nih, ya kan? Nah,
udah bakal ketebak banget kan kita mau ngomongin apa. Sesuai judulnya tadi, kita bakal ngomongin tentang presiden itu harus punya jiwa Pancasila nih teman-teman. Jadi yang akan saya tanyakan oleh Ratu Taylor Swift adalah yang pertama, kalau dilihat-lihat presiden itu kan yang namanya piloting buat warga negara Indonesia ya Kak ya. Jadi dia harus punya jiwa kepemimpinan, jiwa Pancasila yang sangat melekat di dalam tubuhnya atau di dalam hatinya gitu. Menurut Kak Cinta, bagaimana kriteria presiden yang sangat patut dicontoh dan sangat menarik walaupun sesuai dengan karakter Pancasila seperti itu? Ya, pertama-tama ya sesuai dengan Pancasila sendiri, yang dari sila pertamanya itu udah pasti presiden harus mempunyai satu agama yang dia tekuni. Terus juga presiden itu harus membawa negaranya untuk menjadi negara yang baik, yang enggak ada korupsi. Anti korupsi ya teman-teman. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Anti korupsi. Lanjut Kak. Terus juga dengerin saran dari warga negaranya dan menjaga keamanan negara kita. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir ya Kak. Ngomong-ngomong soal budaya nih, budaya Indonesia itu kan banyak sekali ya Kak ya. Gimana caranya biar presiden itu tuh juga bisa yang namanya ngerangkul orang-orang yang dari perbedaan budaya itu? Ya mungkin dengan cara presidennya itu mendukung acara event-event kebudayaan yang enggak cuma dari Jawa doang nih, mungkin bisa juga dari Papua. Saya kira cukup ya. Kita kasih slot yang maju. Silakan Mbak. Reviewnya yang maju. Menurut kami berdua dari podcast Zanita dan Cinta itu kelihatannya seru ya, dan pembahasan temanya itu menarik sekali yang mengangkat tema presiden harus punya jiwa Pancasila. Terima kasih. Silakan duduk. 5 Sila Bangsaku karya Zahwana Arsa dan Rulianti Putri Setiorini. Pancasilaku menancap dalam sanubariku, kaulah pedomanku, pedoman hidupku. 5 silaku sakti dengan 5 janji, demi mewujudkan kedamaian negeri, untuk bumi pertiwi Indonesiaku abadi. Review dulu. Puisinya sangat bagus. Dan pemilihan kata-katanya itu sudah sangat menyentuh kami. Terima kasih. Silakan duduk. Ingin mengetahui semua hal yang lagi terjadi di akhir-akhir ini, denger aja podcast saya di Talk with Rafa. Pokoknya kalian bisa dengerin semua podcast yang aku buat, and whenever you listen di Spotify atau di Google Podcast atau ya dimanapun yang kalian bisa dengar. Jadi selamat siang semuanya yang lagi denger di sana, mungkin lagi ada di mobil, lagi terjebak di macetnya Jakarta atau di ibu kota, atau mungkin lagi menikmati brunch, breakfast, lunch. Jadi pada episode podcast pada kali ini kita kedatangan tamu jauh nih, ya gak jauh-jauh banget ya, masih dalam satu kota di ibu kota. Dan tamunya ini adalah dari Dinas Kementerian Komunikasi dan Informasi. Halo Kak Mawar, sapa dulu dong para pendengar setia dari Talk with Rafa ini yang lagi terjebak di macet dan sudah menikmati makan siangnya. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Mawar? Baik Mas. Fokus. Kak Mawar, kita langsung aja terjun ke topik ya. Hubung Kak Mawar emang moodnya hari ini lagi bagus, jadi pasti siap dong buat menghibur para pendengar setia dari podcast saya hari ini. Kak Mawar, akhir-akhir itu banyak banget ya tentang anak kecil tuh udah pada main game, kayak main FF, main Mobile Legends, dan itu tuh nggak menutup kemungkinan kalau anak-anak tuh juga membuka sosial media. Padahal pada era globalisasi kayak gini nih, pasti banyak banget hoax atau berita palsu yang tersebar kemana-mana. Bagaimana sih sikap Kak Mawar atau tindakan Kak Mawar dalam mendidik anak-anak di Indonesia untuk menghadapi hal ini? Padahal anak-anak usia yang sangat di bawah umur itu sangat mudah sekali terdoktrin oleh hal-hal palsu yang tersebar di sosial media. Gimana nih Kak Mawar cara menyikapi, dan bagaimana Kak Mawar mau ngasih tahu nih ke pendengar setia podcast saya tentang cara menghadapi hoax apalagi untuk anak-anak muda di sana? Pelan-pelan Mas Pak. Jadi gini Mas.
Jadi kan untuk era sekarang ini tuh emang banyak banget ya anak kecil yang emang mereka notabene-nya itu sudah dipegangin HP oleh orang tuanya. Entah sekecil kita aksi mungkin memegangkan katakanlah Cocomelon biar anak 2 tahun itu nggak tantrum ataupun minta yang lain dan sebagainya. Ya, bisa diem nggak Caca? Jadi ya tentunya tuh emang anak-anak zaman sekarang itu emang udah rawan banget dan mereka tuh bahkan sekarang cenderung untuk bertindak dewasa bahkan sebelum waktunya. Entah kalian lihat anak kecil joget-joget pakai sound teteteteo atau anak kecil percaya kalau permennya mengandung babi atau katakanlah anak kecil udah main sinetron. Itu kan berarti hal-hal dewasa yang seharusnya anak kecil itu belum untuk melakukan hal itu, Mas. Nah, contoh saja di cover buku ini juga. Lihat nih, Mas. Sidu sekarang covernya TikTok loh, Mas. Ini udah sangat miris ini dari kami sendiri. Ini rasanya TikTok mau saya blokir loh, Mas. Nah, tapi Mas, kita pasti mempunyai solusi dari masalah-masalah tersebut. Nah, anak kecil ini kan pasti lagi-lagi mereka terinfluence katakanlah. Mereka terbiasa dengan hal-hal yang memang sudah ada di TikTok. Nah, maka dari itu Mas, jadi kami ini berencana untuk mengadakan sebuah platform di mana aplikasi tersebut itu memang khusus anak-anak. Jadi katakanlah itu seperti TikTok, tapi itu isinya memang konten-kontennya edukasional, kartun dan semacamnya, Mas. Begitu, Mas Ra. Oke, Kak Mawar, ini info yang sangat-sangat berguna. Mungkin nanti Kak Mawar bisa datang lagi ke podcast kita buat ngepromosin lebih lanjut nih tentang aplikasi yang bakal di-develop atau dikembangkan lagi oleh Kak Mawar ya. Semoga aplikasi yang dikembangkan oleh Kemeninfo ini tuh bener-bener dia punya impact ya bagi ke anak muda dan generasi muda Indonesia. Karena aplikasi podcast kita tidak premium, jadi hanya bisa beberapa menit saja. Kita ingin terima kasih banyak untuk para pendengar setia dari podcast kami. Semoga kalian menikmati macetnya ibu kota atau menikmati makan siang kalian yang sebentar lagi waktu istirahatnya akan habis. Oke, selamat siang. Terima kasih dan kami akan menunggu kalian di podcast selanjutnya. Ternyata bagus juga ya, menghibur. Sini dulu. Ya, kita lihat reviewnya. Silakan Mbak. Pokoknya Gina, reviewnya. Jadi menurut kami podcast kita suka oleh Rafa sama Brenda itu sudah bagus meskipun awal-awal tahu tapi sudah keren, apalagi topik dan unsur komedi sampai ke penonton atau pendengarnya. Oke ya, silakan duduk. Ya, nanti ketawanya bisa di belakang lagi. Ya, terima kasih. Ini saya akan mempresentasikan desain yang sudah kami buat. Bisa dilihat dulu desainnya. Di sini isinya itu berisi tentang budaya-budaya Indonesia yang berbeda-beda dari beberapa daerah lain yang disatukan dalam satu desain dengan semboyan berbeda budaya tetap saudara. Ini tuh menjadi salah satu cara penerapan Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Ditunjukin ke kamera biar kelihatan. Ya, silakan Mbak. Ya, reviewnya. Menurut saya itu gambarnya udah bagus ya, singkong dan nilainya sudah tersampaikan dengan baik. Oke ya, terima kasih. Silakan dulu. Keadilan, buah karya Dwi Suryo dan Muhammad Al-Bakir. Aku bingung dengan negara ini. Banyak kejahatan yang belum selesai dan penuh misteri. Kejahatan yang lebih jahat dari kejahatan. Kejahatan yang mampu membawa negeri ini ke dalam jurang kehancuran. Mereka semuanya lupa bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai Pancasila. Mari kita semua benahi Pancasila yang sudah jadi. Puisi sindiran, nggak apa-apa, bagus ya. Ya, silakan Mas. Dari Gilang aja. Tidak apa-apa, kompak. Jadi ya puisi yang sudah dibuat ya saya bagus dan Pancasila pedoman kita tercinta. 5 sila pancaran cahaya yang nyata. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang menyatukan kita. Indonesia, tanah air kita tercinta. Menghapus penderitaan, meratakan kesempatan di negeri Indonesia. Pancasila selamanya, dalam hati kita menyala. Indonesia negara kita yang kita cintai selamanya. Iya.
Gambar ini mengenai kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia termasuk kekayaan Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat banyak sekali. Salah satunya ada kebudayaan ini. Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Budaya Indonesia sangat banyak dan beraneka ragam. Ya, kaitannya dengan Pancasila, Pak. Ya, kaitannya dengan Pancasila apa? Ini termasuk ke sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia, karena gambar ini memiliki salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Oke, ya. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil poster yang udah kami buat. Nah, dari poster yang sudah kami buat ini tentunya memiliki makna yang besar di mana kita harus saling menghargai perbedaan. Kita sebagai seorang pelajar Pancasila pasti harus menyadari seberapa penting nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari poster ini bisa dilihat nih kalau semisal kunci utama dari Pancasila yang kita angkat kali ini itu adalah prinsip persatuan dan kesatuan, di mana ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, keberagaman-keberagaman yang ada, sehingga nantinya akan memupuk rasa persatuan dan juga kesatuan untuk akhirnya bisa mewujudkan kemajuan dan juga perkembangan bangsa di dalam dunia yang global sekarang ini. Maka baik, sudah bagus ya karena kan sudah diberitahu bagaimana poster tersebut merupakan ajaran kita untuk menjaga persatuan yang ada di Indonesia sendiri. Jadi sudah memuat banyak nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Arina kasih kesempatan, Arina. Jadi dari poster yang dibuat oleh kelompok Tiara, Disana dan Desa, saya setuju dengan Tika, di mana nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah termuat dalam posternya, sehingga dapat kita contoh nih dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih semua kelompok sudah menampilkan performanya. Ada perbedaan atau tidak dengan penampilan-penampilan sebelumnya? Ada perbedaan atau sama? Beda lebih baik atau lebih menurun? Lebih baik. Kalau lebih baik berarti nilainya naik. Kalau bertahan nilainya tetap. Jelas ya? Ya. Baik, dari seluruh tampilan kita rangkum rata-rata menyampaikan penampilannya bagus sesuai ekspektasi. Ya. Rahasianya apa ya? Mungkin bisa menyampaikan evaluasinya. Rahasianya tampil lebih baik apa? Apa Tik? Apakah sudah makan atau karena foto EKTP dulu? Apa rahasianya nih? Setelah ini Mas Rafa ya? Ya, luar biasa Mas Rafa tadi tampilnya. Saya tidak menduga. Ternyata itu baru free, apalagi kalau premium. Wah, sip. Kalau misal rahasianya Volumenya dinaikkan. Jadi kalau misal kenapa sih performanya bisa bagus? Karena pertama kita harus memahami dulu materinya. Jadi kita harus menyatuin ide kita sama materi yang kita bawakan. Misal kayak Pancasila, yaudah kita berarti pelajari Pancasila, dalami lagi penerapan-penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, terima kasih Mas Rafa. Ya, biar imbang. Silakan Mas. Kalau menurut saya, kalau sekali ngomong tuh dari flow aja Pak. Mengalir aja gitu ya? Iya, jadi kalau udah ngomong pertama gini, ya udah lanjutin aja gitu. Gak usah mikirin harus ngomong apa selanjutnya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ada gambar di sini. Ya, harapannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah kalian bisa berprestasi seperti yang ada di layar. Tim ini memperoleh juara 1, yang pidatonya meraih juara 2. Ya, waktu itu tingkat Jawa Tengah. Ya, luar biasa. Itu contoh untuk memantik kalian. Berarti pada kesimpulan kali ini penerapan Pancasila merupakan tanggung jawab dari siapa? Setiap warga negara boleh. Dari ya. Penerapan nilai Pancasila adalah tanggung jawab kita. Kalau bukan kita,
Siapa lagi? Tahu ya? Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dari penampilan seluruh kelompok, mana ya? Saya harus memberikan apresiasi pada kelompok yang terbaik. Ya, kira-kira dari versi kalian siapa kelompok yang paling bagus? Rafa, Raffi, Suryo. Ya, baik. Saya izin kalian, kelompok yang penampilannya paling bagus adalah kelompok drama. Luar biasa. Dari kelompok yang drama. Ya. Selesainya apa, Mas? Improvisasi. Improvisasi bagus. Ya. Setuju, bagus ya. Memang seperti itu. Ya baik, saya kira materi hari ini selesai. Pekan besok insya Allah dengan guru yang berbeda kalian akan mempelajari UUD 45. Sikap demokrasi dalam UUD 45. Ya, dengan guru yang lebih baik, yang lebih enjoy dan sebagainya. Siap-siap tusun. Ya, ya. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut ini ya. Ya. Apakah kegiatan pembelajaran ini menarik? Menarik. Sangat amat. Baik. Apakah tiap kelompok partisipasinya maksimal ketika maju? Maksimal. Aufa maksimal nggak? Maksimal nggak? Maksimal, pakai jempol boleh. Kira-kira dari pertemuan ini bisa disimpulkan sesuai harapan atau perlu ditingkatkan? Sudah baik, sesuai harapan, bisa ditingkatkan. Kalian jelas nggak materi penerapan Pancasila? Jelas ya? Baik. Dia tahu manfaatnya dari menerapkan nilai-nilai Pancasila? Manfaatnya bagi diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi masyarakat menjadi lebih baik, lebih tertib dan sebagainya. Oke ya, seperti itu. Baik, terakhir saya silakan yang mau bertanya atau menyampaikan kesan-pesan juga boleh. Saya mengajar di kelasmu yang terakhir ini di SMA 5. Ya, silakan yang akan memberikan kesan dari materi ini dan seluruh pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Bagaimana kalau kita undang Pak RT? Jadi selama setahun saya dan teman-teman diajari Pak Rohim sangat enjoy, sangat senang karena dalam mempelajari materi sangat bisa mudah dipahami. Dan namun sekarang udah biarkan Pak RT bicara dulu. Pak Ojim guru yang baik dan mungkin ya harus pindah ya Pak. Ya jadi kami, saya selaku perwakilan dari kelas 11-12 ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Ojim kalau kami ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan Pak Ojim, dan semoga Pak Ojim selanjutnya bisa meneruskan menjadi guru yang lebih baik Pak. Oke, terima kasih ya. Papua terkenal burung cendrawasih. Di Jawa banyak ikan nila. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap amalkan nilai-nilai Pancasila. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Yang terakhir kita akhiri. Sudah tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua.